Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, kelas MJ701, mata kuliah Manajemen Operasi Internasional dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Analisis RBT, Studi Kasus pada Perusahaan Apple. Ada beberapa daftar isi. Yang pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Bab pertama pendahuluan, latar belakang masalah. Menurut Werner Voll, 1984, dalam Ramadan 2017, Result Based Theory atau RBT adalah suatu teori yang dikembangkan guna menggambarkan sebuah keunggulan bagi perusahaan yang menyatakan bahwasanya keunggulan bersaing akan tercipta apabila sebuah perusahaan mempunyai sumber daya profesional yang tidak ada di perusahaan lainnya. Teori ini mengulas bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada, di mana berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Salah satunya aset tidak berwujud adalah intelektual kapital. Operasi internasional dalam bisnis. Dalam konteks bisnis merujuk pada kegiatan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Ini mencakup berbagai aspek seperti ekspor dan impor barang dan jasa, investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI, serta pengelolaan operasi bisnis di berbagai negara. Berikut beberapa aspek kunci dalam operasi internasional. Ekspor dan impor merupakan perusahaan menjual produk atau jasanya ke negara lain atau yang disebut ekspor, atau membeli produk dan jasa dari negara lain atau impor. Yang kedua, investasi asing langsung atau FDI. Perusahaan melakukan investasi dengan mendirikan anak perusahaan, pabrik, atau kantor cabang di negara lain untuk memproduksi atau menjual produk secara lokal. Aliansi strategis dan joint venture. Perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara lain untuk berbagai tujuan seperti berbagi teknologi, memasuki pasar baru, atau mengoptimalkan sumber daya. Yang keempat, manajemen rantai pasok global, mengelola produksi, distribusi, dan logistik di berbagai negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing lokasi. Yang kelima, penyesuaian produk dan pemasaran, menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pasar lokal di berbagai negara. Kepatuhan hukum dan regulasi, memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi di negara-negara tempat perusahaan beroperasi, termasuk hukum perdagangan, pajak, dan standar keselamatan. Yang ketujuh, kebudayaan dan komunikasi, mengelola perbedaan budaya dan bahasa untuk memastikan komunikasi yang efektif dan hubungan kerja yang baik di antara tim lintas negara. Yang kedelapan, manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait operasi internasional seperti fluktuasi nilai tukar, risiko politik, dan perbedaan regulasi. Operasi internasional memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, mengurangi biaya, dan meningkatkan inovasi, tetapi juga memerlukan pemahaman yang dalam tentang lingkungan bisnis global dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas yang lebih besar. Analisis konsep Result Based Theory atau RBT. Result Based Theory atau RBT atau Result Based View atau RBP adalah kerangka teori yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya internalnya. Konsep utama dari RBT meliputi yang pertama, sumber daya atau resource. Sumber daya tangible yang disebut sumber daya fisik seperti mesin, bangunan, dan modal. Sumber daya intangible yang disebut sumber daya non-fisik seperti merek,
reputasi, hak kekayaan intelektual, dan budaya organisasi. Sumber daya manusia yang disebut kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan. Dua, kapabilitas atau capabilities. Kemampuan perusahaan untuk mengkoordinasikan dan menggabungkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Kapabilitas sering sekali mencakup proses organisasi, kemampuan manajerial, dan rutinitas perusahaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Keunggulan yang diperoleh ketika perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya dan kapabilitasnya untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan dibandingkan pesaingnya. Keunggulan ini bisa dalam bentuk biaya lebih rendah, produk unik, atau layanan superior. Yang keempat, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Keunggulan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena sumber daya dan kapabilitas yang digunakan untuk mencapainya adalah unik, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan oleh pesaing. Yang kelima, kriteria PRIN, valuable atau bernilai. Sumber daya harus memberikan nilai bagi pelanggan dan membantu perusahaan mengeksploitasi peluang atau menetralkan ancaman. Rare atau langka, sumber daya harus unik dan tidak dimiliki oleh banyak pesaing. Selanjutnya, inimitable atau sulit ditiru. Sumber daya harus sulit untuk ditiru oleh pesaing, baik karena sifatnya kompleks, berakar pada sejarah perusahaan, atau disebabkan oleh ambiguitas kasual atau kesulitan dalam memahami hubungan antara sumber daya dan keunggulan yang dihasilkan. Atau non-substitutable atau tidak tergantikan. Sumber daya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain yang dapat memberikan manfaat yang sama. Identifikasi result based theory. Result based theory atau RBT dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif dengan cara berikut. Yang pertama, audit internal sumber daya, melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang bersifat tangible maupun intangible, termasuk aset fisik, teknologi, merek, paten, dan keahlian karyawan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sumber daya tersebut. Yang kedua, evaluasi dengan kriteria PRIN atau valuable yang disebut bernilai, mengevaluasi apakah sumber daya tersebut memberikan nilai ekonomi yang signifikan dan membantu perusahaan mengeksploitasi peluang atau menetralkan ancaman. Untuk rare-nya atau langka, menilai apakah sumber daya tersebut unik dan tidak dimiliki oleh banyak pesaing. Inimitable atau sulit ditiru, menilai sejauh mana sumber daya tersebut sulit untuk ditiru oleh pesaing. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan imitasi termasuk kompleksitas sejarah, unik perusahaan, dan ambiguitas kausal. Non-substitutable atau tidak tergantikan menentukan apakah sumber daya tersebut tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain yang memberikan manfaat yang sama. Yang ketiga, identifikasi kapabilitas inti atau core kapabilitas. Menganalisis bagaimana sumber daya diintegrasikan dan dikoordinasikan untuk menciptakan kapabilitas yang unik. Kapabilitas ini mencakup proses, keterampilan, dan kompetensi yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan strateginya dengan efektif. Mengidentifikasi kapabilitas yang merupakan bagian penting dari operasi dan yang tidak dapat dengan mudah ditiru atau digantikan oleh pesaing. Yang keempat, analisis kinerja dan nilai. Mengukur kinerja berbagai sumber daya dan kapabilitas dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja dengan pesaing atau dengan standar industri. Menggunakan analisis keuangan dan non-keuangan untuk menilai kontribusi sumber daya dan kapabilitas terhadap keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, pengembangan dan proteksi sumber daya. Merencanakan investasi untuk mengembangkan sumber daya
dan kapabilitas yang memenuhi kriteria PRIN. Salah satunya pelatihan karyawan, pengembangan teknologi, dan inovasi produk. Penerapan Result Based Theory atau RBT dalam operasi internasional. Perusahaan multinasional yang berhasil menerapkan RBT dalam operasi internasional seringkali menunjukkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas unik mereka. Salah satu contohnya perusahaan Apple. Untuk sumber daya yang tangible, Apple memiliki merek yang sangat kuat dan reputasi untuk inovasi dan desain produk yang unggul. Hak kekayaan intelektual seperti paten dan desain juga menjadi sumber daya yang penting. Kapabilitas inti, kemampuan untuk mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dengan mulus serta keahlian dalam desain yang menarik secara estetis. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Apple seperti iPhone, iPad, dan Mac yang sulit ditiru oleh pesaing karena kombinasi unik dari desain, kualitas, dan ekosistem perangkat lunak. Apple Inc. adalah contoh yang sangat baik yang menggunakan result based theory, memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas uniknya. Berikut adalah analisis tentang bagaimana Apple melakukannya. Yang pertama, sumber daya intangible, merek dan reputasi. Apple salah satu merek yang paling dikenal, yang dihormati di dunia. Reputasinya untuk inovasi, kualitas, dan desain premium memberi Apple menjadi perusahaan yang signifikan. Implementasi internasional, merek yang kuat memungkinkan Apple untuk menjual produknya dengan harga premium di seluruh dunia. Keunggulannya, Apple memiliki portofolio paten yang luas, berbagai teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Implementasi internasionalnya, hak kekayaan intelektual melindungi inovasi Apple dari peniruan oleh pesaing internasional, memastikan teknologi dan desain Apple tetap unik di pasar global. Pengaruh keputusan result based theory yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan strategis Apple, termasuk dalam pemilihan pasar, metode 15 masuk pasar, dan strategi operasi. Berikut RBT mempengaruhi keputusan ini. Pemilihan pasar, identifikasi pasar yang menghargai inovasi dan kualitas. Apple cenderung memilih pasar yang menghargai inovasi. Pasar-pasar ini mencakup negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Pengaruh RBT-nya mengandalkan merek yang kuat dan reputasi untuk inovasi. Ekspansi ke pasar berkembang, keputusan strategis yang dilakukan Apple memperluas pasar ke Tiongkok, India, dan Brasil. Pendekatannya yang lebih hati-hati dan adaptasi produk serta harga. Pengaruh RBT-nya memanfaatkan sumber daya seperti skala ekonomi dan jaringan distribusi global. Apple dapat menjangkau konsumen sambil tetap mempertahankan standar kualitas dan inovasi. Kesimpulannya, dengan menerapkan prinsip RBT, Apple dapat memperkuat posisi kompetitifnya di pasar global, memaksimalkan inovasi produk, melindungi IP, meningkatkan manajemen rantai pasok, memperluas jaringan distribusi, mengembangkan SDM, meningkatkan fokus pada berkelanjutan, dan mengadopsi teknologi baru akan membantu Apple memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mempertahankan kepemimpinannya dalam industri teknologi. Dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.